Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Achmat Rifkiansyah dari 11 IPS 4. Di sini saya ingin menjelaskan tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Pertama, di sini saya akan menjelaskan makna persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Pengertian persatuan dan kesatuan bangsa. NKRI merupakan negara persatuan dalam arti sebagai negara yang warga negaranya erat bersatu, yang mengatasi segala paham perseorangan ataupun paham golongan yang menjamin segala warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecuali. 2. Landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa. Itu ada 2. Landasan ideal, itu kayak Pancasila. Landasan konstitusional, pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan pasal 1 ayat 1 UUD 1945. 3. Arti penting persatuan dan kesatuan. A. Arti penting bagi diri sendiri, pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. B. Arti penting bagi masyarakat diantaranya sebagai berikut. 1. Kehidupan masyarakat akan tentram dan damai apabila dalam masyarakat terwujud persatuan dan kesatuan. 2. Hilangnya konflik yang dapat memecah belah masyarakat. 3. Tumbuhnya sikap saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong. C. Arti penting bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. 4. Beberapa prinsip terkait. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip nasionalisme Indonesia, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, prinsip wawasan Nusantara, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Kedua, bagian keunggulan NKRI yang harus kita pahami. 1. Makna NKRI. Dasar hukumnya adalah A. Pancasila sila ketiga, Persatuan Indonesia. B. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Persatuan Indonesia serta pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Tujuan NKRI. Tujuan NKRI termuat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu sebagai berikut. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ketiga, unsur-unsur NKRI. A. Wilayah NKRI. B. Rakyat Indonesia. C. Pemerintahan yang berdaulat. D. Pengakuan dari negara lain. 4. Beberapa keunggulan dari NKRI. A. Jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar. B. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek di kehidupan sosial budaya. C. Konsep wawasan Nusantara. D. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. E. Memiliki tata krama dan kerahmatamahan. F. Letak wilayah yang strategis yaitu di posisi silang dunia. G. Keindahan alam Indonesia. H. Tanahnya yang amat subur dan kaya akan sumber alam. Ketiga, faktor pendorong dan penghambat persatuan kesatuan bangsa. Pertama, faktor pendorong persatuan kesatuan bangsa. A. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan sepenanggungan. B. Keinginan untuk bersatu sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. C. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. D. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. E. Kesepakatan atau konsekuensi nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan, Pancasila dan UUD 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa satuan bahasa Indonesia. F. Adanya simbol keanekaragaman Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. G. Pengembangan budaya gotong royong yang merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun. 2. Faktor penghambat persatuan kesatuan bangsa Indonesia. A. Masyarakat Indonesia yang heterogen dalam artian beraneka ragam, suku budaya, bahasa, agama, ras, dan sebagainya. B. Wilayah negara yang begitu luas terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi lautan luas. C. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar negeri. D. Adanya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan ketidakpuasan
gerakan separatisme serta demonstrasi dan unjuk rasa. Adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing. Keempat, perilaku yang menunjukkan sikap penjaga keutuhan NKRI. 1. Cinta tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai hal, antara lain sebagai berikut. A. Menjaga keamanan wilayah negara dari berbagai ancaman. B. Menjaga kelestarian lingkungan. C. Mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. D. Rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan untuk diabadikan kepada negara. 2. Membina persatuan kesatuan. Tindakan yang menunjukkan usaha membina persatuan kesatuan antara lain sebagai berikut. A. Menyelenggarakan kerjasama antar daerah. B. Menjalin persahabatan antar suku bangsa. C. Memberi bantuan tanpa membedakan suku atau asal daerah. D. Menerima teman tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, agama, ataupun bahasa dan kebudayaannya. Mengerti dan merasa kesedihan penderitaan orang lain. 3. Rela berkorban adalah sikap mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. 4. Pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Untuk menghadapi globalisasi, kita memerlukan perencanaan yang matang. Di antaranya sebagai berikut. A. Kesiapan SDM atau sumber daya manusia, terutama kesiapan dengan pengetahuan yang dimiliki dan kemampuannya. B. Kesiapan sosial budaya untuk terciptanya suasana yang kompetitif dalam berbagai sektor kehidupan. C. Kesiapan keamanan, baik stabilitas politik dalam negeri maupun luar negeri atau regional. D. Kesiapan perekonomian rakyat. 5. Sikap dan perilaku menjaga keutuhan NKRI. A. Menjaga wilayah dan tanah air. B. Menciptakan ketahanan nasionalisme. C. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. D. Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. Memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara. F. Menaati peraturan-peraturan yang ada. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.